Israel kembali mengubah sikap dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza. Setelah berbulan-bulan menekankan pentingnya kesepakatan bertahap, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini justru menuntut kesepakatan komprehensif. Perubahan sikap ini memicu tanda tanya sebab Hamas sudah siap dengan kesepakatan bertahap. Para analis menilai manuver Netanyahu justru berpotensi memperpanjang perang dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Simak selengkapnya dalam video berikut. Selama setahun terakhir, Israel bersikeras gencatan senjata di Gaza hanya bisa dilakukan melalui kesepakatan bertahap. Skema itu mencakup jeda sementara, pembebasan sebagian sandera sebagai imbalan tahanan Palestina, lalu dilanjutkan dengan perundingan menuju kesepakatan permanen. Namun, saat Hamas akhirnya menunjukkan kesediaan menerima formula itu, pemerintah Israel justru mengubah haluan. Netanyahu kini menuntut kesepakatan komprehensif yang membebaskan seluruh sandera sekaligus mengakhiri perang, meski bagaimana dan kapan hal itu bisa terwujud masih belum jelas. Perubahan sikap ini disertai rencana militer besar-besaran. Israel bersiap mengerahkan puluhan ribu tentara cadangan untuk operasi baru di kota Gaza dengan target melumpuhkan Hamas. Menurut para pakar, langkah politik dan militer ini berisiko memperpanjang perang, bukan menghentikannya. Netanyahu sendiri menegaskan tidak akan berhenti berjuang hingga Hamas benar-benar dikalahkan, dilucuti senjatanya, dan kehilangan kendali atas Gaza. Namun, banyak pengamat meragukan target tersebut realistis. Pengamat menilai tujuan seharusnya adalah memastikan tragedi 7 Oktober 2023 tidak terulang, bukan pemusnahan total Hamas. Militer Israel mengeklaim telah menguasai 75% wilayah Gaza. Meski begitu, sejumlah pengamat menilai mustahil memburu seluruh anggota Hamas, apalagi menghapus gerakan itu sebagai ideologi. Sementara sekutu utama Israel AS tampak mendukung strategi Netanyahu. Utusan khusus AS Steve Witkoff bahkan menegaskan tidak ada kesepakatan sepotong-sepotong. Ia mengatakan negosiasi diarahkan ke pola semua atau tidak sama sekali, meski belum ada tanda kemajuan nyata sejak pernyataan itu. Padahal sebelumnya AS bersama Qatar dan Mesir telah mendorong kesepakatan bertahap berupa gencatan senjata 60 hari dengan pertukaran separuh sandera hidup serta jenazah beberapa lainnya dengan tahanan Palestina. Namun setelah Hamas memberi sinyal setuju, Israel tiba-tiba mengubah posisi. Situasi ini pun menimbulkan dilema besar terutama bagi keluarga sandera. Mantan pejabat Shin Bet Shalom Ben Hanan sendiri menilai belum jelas apakah Hamas akan melepas semua sandera. Sementara itu risiko kemanusiaan terus membesar. Invasi baru Israel ke kota Gaza diperkirakan membuat hampir 1 juta warga mengungsi, menambah korban sipil dan bisa mengancam nyawa sandera. Beberapa pengamat menilai ancaman serangan ke kota Gaza bisa jadi hanya strategi untuk menekan Hamas agar tunduk. Jika kesepakatan tercapai, rencana operasi militer dapat sewaktu-waktu dibatalkan. Militer Israel pada Jumat 29 Agustus 2025 resmi mengakhiri kebijakan penghentian operasi siang hari di Gaza. Kebijakan jeda antara pukul 10 pagi hingga 8 malam itu sebelumnya diterapkan sejak Juli 2025 untuk mempermudah distribusi bantuan kemanusiaan. Namun kini, militer menyebut jeda taktis tersebut tidak lagi berlaku dan mengkategorikan kota Gaza sebagai zona pertempuran berbahaya. Langkah ini dinilai sebagai indikasi terbaru bahwa Israel bersiap melakukan invasi skala penuh Gaza. Tanda-tanda persiapan invasi juga terlihat jelas. IDF disebut menghubungi Direktur Rumah Sakit Al-Shifa untuk menyiapkan rencana pemindahan peralatan medis ke selatan. Juru bicara militer Israel Avichai Adri bahkan menyebut ada ruang terbuka luas di Gaza Tengah dan Selatan untuk menampung warga yang direlokasi. Namun, warga Palestina mengatakan hanya sedikit apartemen tersedia dan mustahil ada cukup lahan bagi ratusan ribu orang. IDF juga telah memanggil 60.000 prajurit cadangan tambahan serta memperpanjang masa tugas 20.000 personel lainnya. Penghapusan jeda siang hari ini pun menimbulkan kekhawatiran besar soal distribusi bantuan.
Sebelumnya, jeda ini diakui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) sempat membantu kelancaran distribusi meski pengeboman tetap terjadi di siang hari. Petugas bantuan di lapangan menggambarkan situasi yang semakin sulit. Banyak truk bantuan yang dicegat warga kelaparan dan kelompok bersenjata sebelum mencapai tujuan. Mereka juga menyebut jalur masuk ke Gaza terbatas dan antrean panjang terjadi di pos pemeriksaan Israel. Serangkaian keputusan Israel mulai dari mengakhiri jeda operasi siang hari hingga menolak kesepakatan bertahap yang ditawarkan mediator menunjukkan niat bahwa Netanyahu ingin memperpanjang perang di Gaza. Dengan alasan membebaskan semua sandera dan melemahkan Hamas, Netanyahu memilih jalur militer yang berisiko menambah penderitaan warga sipil serta memperdalam krisis kemanusiaan. Apakah Gaza masih punya harapan untuk pulih jika perang terus berlanjut tanpa kepastian akhir? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.